Bayangin deh gimana jadinya kalau suatu hari bank-bank terbesar di dunia tuh bangkrut. Orang-orang pun panik dan menarik tabungannya. Perusahaan tidak bisa membayar gaji karyawan, pasar saham anjlok, bahkan negara sekuat Amerika Serikat pun hampir kehilangan kendali atas perekonomiannya. Mungkin terdengar sekilas cerita tersebut seperti fiksi, tetapi cerita ini tuh benar-benar kejadian, yaitu pada krisis tahun 2008 yang kemudian diadaptasi dalam film yang berjudul Too Big to Fail. Hello everyone, I'm Marlin, and di sini aku akan review film yang berjudul Too Big to Fail dan berdasarkan dari perspektif strukturalisme dalam ekonomi politik internasional. So, let's go! Film ini berfokus pada 3 tokoh penting, yaitu yang pertama Henry Paulson sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat, lalu Ben sebagai Ketua Federal Reserve, dan Timothy. Mereka harus menghadapi pertanyaan yang sangat berat. Apakah pemerintah harus menyelamatkan perusahaan keuangan raksasa menggunakan uang rakyat atau membiarkan mereka justru bangkrut demi menjaga prinsip pasar bebas? Setelah Lehman Brothers bangkrut pada 15 September 2008, kepanikan pun langsung menyebar ke seluruh dunia. Kejatuhan ini sebenarnya bermula dari pasar properti di Amerika Serikat. Saat itu, bank berlomba-lomba memberikan kredit rumah, bahkan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan membayar yang rendah. Kredit ini dikenal sebagai subprime mortgage. Masalahnya, kredit-kredit tersebut tidak hanya disimpan oleh bank, tetapi juga dikemas menjadi produk investasi dan dijual ke berbagai lembaga keuangan di seluruh dunia. Selama harga rumah terus meningkat, sistem ini terlihat menguntungkan. Namun, ketika harga rumah mulai turun, banyak pemilik rumah yang gagal membayar cicilan. Akibatnya, nilai produk investasi yang sebelumnya dianggap aman ikut anjlok. Dan karena lembaga keuangan saling terhubung, krisis tersebut pun dengan cepat menyebar hingga mengguncang sistem keuangan global. Pemerintah Amerika Serikat pun segera mengambil berbagai kebijakan untuk mencegah krisis semakin meluas. Yang pertama yaitu Federal Reserve menurunkan suku bunga secara drastis agar likuiditas tetap terjaga dan masyarakat maupun dunia usaha masih dapat memperoleh keuangan. Lalu juga yang kedua, Federal Reserve bekerja sama dengan bank sentral di berbagai negara seperti Inggris, Jepang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global. Kebijakan yang paling kontroversial adalah bailout, yaitu penyelamatan perusahaan-perusahaan yang dianggap too big to fail. Dan krisis ini tuh tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat, karena sistem keuangan global saling terhubung, dampaknya menyebar ke berbagai negara. IMF dan G20 pun turut berperan dalam mengkoordinasikan supaya upaya pemulihan ekonomi global tetap terjaga. Kalau kita bedah dari kacamata strukturalisme dalam ekonomi politik internasional, ada hal yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi, strukturalisme itu beranggapan bahwa krisis ini tuh bukan hanya disebabkan oleh kesalahan satu bank maupun satu orang. Masalah utamanya itu justru ada dalam sistem kapitalisme global itu sendiri. Sistem kapitalisme global ini mendorong lembaga-lembaga keuangan tuh untuk terus mengejar keuntungan tanpa memperhatikan risiko jangka panjangnya. Dan menurutku inilah yang membuat film Too Big to Fail ini tuh sangat menarik, karena di film ini tuh bukan sekadar tentang ekonomi ataupun angka yang rumit dijelaskan soal keuntungan dan rugi suatu bank, tetapi juga bagaimana sebuah keputusan itu dapat menentukan nasib jutaan orang di seluruh dunia. Kita juga dapat memahami bahwa krisis ekonomi bukanlah suatu hal yang dapat terjadi secara tiba-tiba, melainkan hal itu tuh berasal dari sebuah sistem yang selama bertahun-tahun itu sebenarnya menyimpan berbagai resiko, tetapi masih tetap dijalani gitu. So that's all untuk review soal film Too Big to Fail krisis 2008 dan berdasarkan dari sudut pandang strukturalisme. Okay, and see you in the next video. Bye bye.